Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lansia ceria, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan tokoh yang sangat spesial ya. Beliau adalah pendiri sekaligus ketua umum dari Yayasan Kebugaran Lansia dan Pralansia Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama KLPI. Beliau adalah Ibu Nenden Muchtar atau yang lebih kita kenal dan kita sapa dengan Bunda Nenden. Organisasinya pun telah merambah sampai seluruh Nusantara, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Bagaimana ceritanya sehingga KLPI bisa sebesar ini? Langsung saja ya kita temui beliau dan kita ngobrol setelah yang satu ini. Biarlah usia berjalan, batasi waktu yang tersisa ini, tetap kita berkreasi dan semangat, menambah teman saudara, menambah teman saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nenden. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Bisa Kita ketemu ya. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih tetap bisa ngobrol. Iya. Mungkin masih banyak orang yang awam atau belum tahu mengenai KLPI ini. Mungkin Bunda bisa jelaskan pada semua orang bagaimana terbentuknya KLPI dan apa itu KLPI sehingga nanti pemahaman tiap orang itu paham mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan KLPI, Bunda. Ya. Terima kasih Mbak Ita atas pertanyaannya ya, dan mungkin ini juga salah satu dari KLPI ingin menjelaskan kenapa saya membentuk KLPI. Sebetulnya sebelum saya bentuk KLPI dulu saya bergabung dengan program Kemensos, yaitu program JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia. Jadi jaminan untuk terutama para lansia yang duafa. Jadi kami keliling ke lansia-lansia di daerah, ke duafa, bagaimana keadaan lansia-lansia di daerah terutama ya. Ternyata memang begitu saya keliling melihat lansia-lansia duafa itu sangat menyedihkan sekali ya. Dulu itu kan pengobatan sangat mahal ya, untuk ke dokter itu sulit. Jadi banyak sekali para lansia terutama banyak yang terpuruk kesehatannya. Jangan terpuruk kesehatannya, otomatis terpuruk ekonominya sampai mereka jual rumah dan tinggal di tempat-tempat yang kurang pantas lah kalau untuk lansia itu, dan banyak sekali lansia itu menjadi tulang punggung juga. Di situ saya berpikir bagaimana caranya supaya lansia itu tetap sehat. Jadi jangan sampai terpuruk kesehatannya, kalau sudah terpuruk kesehatannya otomatis terpuruk ekonominya, dan itu adalah menjadi beban pemerintah. Jadi kami di situ berpikir bahwa akan membentuk suatu wadah untuk di mana para lansia itu tetap sehat. Nah, dibentuklah kami di Banten ini KKLP. KKLP itu Komunitas Kebugaran Lansia Pralansia. Dengan seiring berjalannya komunitas ini, kami hanya mengadakan pertama kali untuk senam dan sosial untuk menyambangi ke para lansia-lansia, terutama lansia duafa itu. Di dalam kegiatan-kegiatan KKLP itu, di situ banyak sekali para lansia yang mengeluh bahwa kok saya sakit asma, sakit rematik, yang itu biasa yang terjadi pada lansia usia di atas 45 tahun ya. Itu sudah terjadi penyakit-penyakit degeneratif, ada yang sakit jantung, ada yang sakit ini. Padahal kami hanya membuat kegiatan gerakan itu hanya untuk para lansia. Tapi ternyata di situ banyak kendalanya, yaitu banyak yang lansia punya penyakit. Jadi di situ berpikir saya bagaimana caranya untuk membentuk suatu gerakan, mengkolaborasi gerakan-gerakan dari penyakit degeneratif. Jadi saya bentuk penyakit asmanya, gerakan ini penyakitnya asma, ada gerakan penyakit asma, ada gerakan osteoporosis, ada gerakan jantungnya, ada gerakan diabetes. Makanya dibentuklah KLPI. Jadi KLPI itu Kebugaran Lansia Pralansia Indonesia.
Kenapa saya membentuk KLPI? Karena banyak para lansia di atas 45 tahun itu sudah terjadi mengalami penyakit degeneratif. Dari nama kebugaran itu berarti ada misi untuk lansia itu jadi bugar gitu ya? Ya, jadi bagaimana caranya lansia itu tetap sehat, bugar, terutama karena kan kalau bugar pasti sehat, tapi sehat belum tentu bugar. Jadi tetap lansia itu mandiri gitu loh. Awal mulanya Bunda apakah berbasis dari kebugaran itu nih atau senam atau mungkin? Sebetulnya saya tuh tidak punya basic kebugaran ya, tidak punya basic senam, tidak. Begitu saya pensiun dan almarhum suami saya pensiun, saya diminta sama Dinas Kesehatan, sama Wali Kota untuk mengurus para lansia. Kami berdua mengurus lansia Tangsel. Waktu itu Tangsel baru berdiri tahun 2009 ya, 2009-2010. Itu baru saya bentuk kepengurusan lansia. Dan di situ juga bareng-bareng suami kita bersepakat bagaimana caranya memajukan para lansia terutama kesehatannya. Karena kami tidak mengerti bagaimana kondisi lansia di lapangan itu seperti apa. Jadi kami hanya mengharapkan berdua ini lansia tetap sehat. Dan di situ kami berdua membentuk suatu wadah bagaimana untuk berkumpul lansia. Asalnya hanya untuk kumpul-kumpul saja, untuk kita hahaha yang seperti itu. Tapi terus saya berpikir kan kalau hanya untuk berkumpul saja kan belum ada manfaat. Nah, walaupun misalkan dalam berkumpul itu adalah suatu terapi buat para lansia. Dan saya membentuk KKLP. Jadi komunitas kebugaran lansia para lansia. Jadi saya bentuk komunitas itu adalah membentuk gerakan-gerakan yang pertama kali kami mengadakan senam tera. Karena memang saya sendiri juga pelatih tera dan pengurus tera di Tangsel ini. Saya mengajak para lansia seperti itu. Dan lama-lama berkembang, saya melatih di rumah sakit. Dan dari rumah sakit diminta untuk mengembangkan lagi senam-senam yang lainnya. Jadi saya mengikuti kepelatihan di Kemenkes untuk senam senam osteoporosis, dan juga untuk ikut kepelatihan senam diabetes, untuk kepelatihan ikut senam asma. Itu tuh untuk karena memang dijelaskan di rumah sakit bahwa banyak para lansia itu yang sudah terkena penyakit seperti itu, penyakit degeneratif. Jadi kami berdua bersama suami saya untuk membentuk KKLP, dan dibantu lagi sama ada teman saya sama-sama pensiunan bank, sama Bu Nuri sama Pak O, itu pensiunan bank sama mendirikan suatu kelompok, wadah. Bu Nuri sendiri dari Deutsche Bank, waktu itu Pak O dari BNI, saya dari BRI, dan almarhum suami saya juga Angkatan Laut, kebetulan sangat mensupport sekali untuk membentuk suatu wadah kesehatan dan berkumpulnya para lansia. Apakah sebenarnya kegiatan KLP itu mengenai senam saja atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan KLP? Banyak sekali kegiatan-kegiatan, terutama kan lansia di kita ini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa kami ini ikut JSLU, Jaminan Sosial Lanjut Usia, terutama untuk lansia-lansia duafa ya. Jadi kami mengadakan kegiatan sosial untuk membantu para lansia-lansia itu baik di kesehatannya maupun di kesejahteraannya. Kami di sini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPMPKB. Kalau di daerah BPMPKB itu untuk keluarga lansianya. Untuk sampai saat ini lansia itu kegiatan KLPI itu kegiatannya hanya untuk lansia saja atau mungkin juga ada yang usia yang muda-muda atau pralansia? Ya. Jadi ini kan kebugaran lansia pralansia. Jadi mulai dari pralansia dari usia 45 tahun. Karena kan mungkin kami ini kalau para lansia untuk menjadi salah satunya untuk menjadi pengurus nggak mungkin lansia semua. Jadi memang kami membentuk dari mulai peraknya. Karena mereka akan jadi lansia. Untuk melatih mereka bagaimana menghadapi nanti suatu saat menjadi lansia. Dari mulai usia 45 tahun. Tapi banyak juga yang usia 35, 30 untuk bergabung kepada kami untuk menjadi seorang pengurus lah. Tadi kan itu Bunda menceritakan bagaimana terbentuknya KLPI, latar belakangnya apa.
awal-awalnya itu gimana Bunda kok terbentuk KLPI? Siapa saja yang prakarsa dan idenya dari siapa sehingga punya visi misi tertentu yang mungkin Bunda bisa ceritakan? Itu kebetulan saya sendiri itu yang punya ide seperti itu. Jadi karena itu yang seperti saya katakan tadi bahwa lansia ini harus sehat, aktif, tetap produktif dan mandiri, itu yang terutama ya, karena memang kami kalau lansia itu kan sudah mulai anak-anak pada pergi, sudah nggak ada di rumah, mereka kesepian. Di situ kami membentuk wadah. Bagaimana karena saya sendiri kan sudah lansia, saya harus punya teman. Karena kan ngobrol sama anak sudah tidak nyambung kan, jadi yang ngobrolnya sama sesama lansia lagi. Dari itu kan mereka bergabung akhirnya dengan KLPI, tapi KLPI sekarang kan sudah menjadi besar. Itu bagaimana caranya Bunda mengajak para mungkin para tokoh, mungkin juga anggota-anggota yang lain untuk tertarik atau pingin bergabung dan berkegiatan sesuai dengan visi misinya KLPI ini, Bunda? Ini kebetulan kalau di daerah kami itu untuk mengajak, terutama mengajak para lansia bergabung itu, karena itu saya bilang bahwa kita kerjasama dengan Dinkes, Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan tuh banyak puskesmas. Nah di bawah puskesmas itu, puskesmas membina posbindu. Jadi pos binaan terpadu, di situ para lansia dicek tiap bulan kesehatannya, kesejahteraannya itu di puskesmas. Itu kami memasuki ke posbindu itu, datang ke posbindu. Kami bergabung dengan mereka, mengajak mereka untuk bergabung dengan kami. Dan untuk sampai bisa sampai ke provinsi, kebetulan kami lapor ke Menpora ya, dan di situ dari Kemenpora mengadakan suatu rakor seluruh Indonesia. Di situ kami bertemu dengan teman-teman Kormi, dengan teman-teman Dispora seluruh Indonesia. Di itu kami utarakan bahwa sudah terbentuk KLP ini. Ya, jadi untuk kegiatannya KLP ini kan sudah merambah ke nasional ya, Bunda ya. Tentunya dalam menjalankan kegiatannya atau dalam menyebarkan KLPI ini, pengorganisasiannya dan sebagainya, ini ada kendala-kendala apa Bunda yang dialami Bunda yang mungkin bisa kita share? Dan yang jelas kendalanya pasti anggaran ya. Anggaran yang memang kami tidak punya, masih belum punya sponsor ya, anggaran apalagi kan kita sampai ke Papua juga masuk, ke Ambon, Sulut, terus Aceh, terus NTB, terus banyak provinsi, Makassar ya, itu kendalanya memang di situ barangkali ya. Untuk yang daerah itu udah berapa provinsi Bunda, dan provinsi mana saja yang sekarang sudah yang ikut, yang sudah daftar? Provinsi yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung itu ada Ambon, Papua, Sulut, Aceh, NTB, Bengkulu, Makassar, mana lagi ya? Ya sekitar itu Jogja di luar, kalau Jogja masih di Jawa ya. Udah itu dari Sabang sampai Merauke berarti ya Bunda ya, dari Aceh sampai Iya, Papua. dari Sabang sampai Merauke sudah, dari Sabang sampai Merauke. Di Sulawesinya ada, Sumateranya ada, Kalimantannya ada, Kalimantan Barat ada, terus Papuanya juga ada, NTB-nya ada. Jadi dari Sabang sampai Merauke memang sudah terbentuk. Yang untuk selanjutnya ada lagi Bunda yang akan bergabung? Memang kami mengharapkan dari Maluku Utara ya, Maluku Utara. Mungkin saya serahkan kepada pengurus Maluku Ambon ya. Jadi yang saya memang mengharapkan seluruh provinsi, 34 provinsi itu sudah gabung. Saya dengar KLPI membentuk senam sendiri, yaitu senam KLPI. Bisa Bunda ceritakan sedikit bagaimana senam itu dibuat dan misinya apa pembuatan senam itu, dan mungkin kedepannya diharapkan mungkin akan ada kegiatan apa mengenai senam KLPI ini, Bunda? Ya. Memang kemarin saya sudah bikin senam KLPI, namanya memang kita koreo bersama ya, koreo bersama, karena kan memang kita juga harus disesuaikan dengan gerak-gerak
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lansia. Itu yang seperti saya katakan tadi juga di sini ada senam KLP ini adalah senam kolaborasi, ada gerakan untuk jantung, ada gerakan untuk osteoporosis, untuk diabetes. Karena kan kalau kami satu gerakan saja, misalnya senam lansia saja, sedangkan senam-senam yang mereka yang sudah punya sakit jantung, sakit asma kan harus dilaksanakan juga. Nah untuk senam KLP ini juga ada dua versi. Bagi para lansia yang tidak sanggup berdiri, bisa senam di kursi. Untuk selanjutnya ada rencana Bunda untuk senam ini misalnya apa lomba atau kegiatan festival atau yang lainnya? Ya, memang kemarin itu 2 tahun yang lalu 2019 kami sudah mengadakan festival ya dari Menpora. Jadi kami dibentuk tahun 2019 dengan kami mengajak para pakar karena lansia itu identik dengan kesehatan. Jadi yang kami ajak para pakar itu adalah dari mantan direktur RSCM pusat, juga dari Kemenkes, dari Germas, juga dari akademik, juga dari angkatan. Karena kenapa kami mengajak dari angkatan supaya kita merasa nyaman dan aman. Ya. Terus dari dokter-dokter ortopedi, dokter-dokter penyakit dalam yang berhubungan dengan penyakit yang sudah diderita sama lansia. Itu barangkali salah satunya itu. Dan untuk tahun ini juga mungkin akhir tahun ini kami akan mengadakan lomba festival lagi. Untuk tetap lansia itu harus tetap melatih daya ingat. Jadi nanti insya Allah akan mengadakan lomba bulan November. Kalau memang suasana sudah aman, dan untuk selanjutnya juga akan kami bikin gerakan-gerakan yang lain yang penting gerakan itu enjoy dan bisa dinikmati dan bisa diikuti para lansia. Dan juga mungkin salah satunya ada untuk sosial, pergi mengunjungi para lansia-lansia duafa. Dan yang jelas lansia itu kan senangnya jalan-jalan. Jalan-jalan itu yang jelas. Itu yang bikin senang lansia itu, walaupun cuma ketemu sebentar di lapangan mereka hahaha, udah itu kan suatu terapi kalau buat lansia itu. Kalau sejauh ini dari kegiatan-kegiatannya KLPI seperti senam itu apakah sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti dari kementerian-kementerian gitu Bunda? Alhamdulillah ini dari Kemenpora ya kami sudah banyak membantu untuk kegiatan-kegiatan ini, dibantu sama Kemenpora. Alhamdulillah. Jadi kami lebih semangat lagi bahwa mudah-mudahan dengan departemen-departemen lain bisa membantu kami juga, bahwa di setiap kementerian itu pasti ada lansianya. Itu yang saya harapkan, mungkin dari tiap kementerian untuk membantu kami, mensupport kami, membantu kami untuk kami tetap sehat, terutama dari Kemenkes, dari keluarga keluarga lansianya ya, terutama seperti itu. Dan Kemensos itu memang kesejahteraannya sama Kemensos, dan undang-undang lansia sendiri dari Departemen Dalam Negeri. Sejauh ini untuk kegiatan-kegiatan KLPI selama pandemi ini apa aja yang dilakukan Bunda? Selama ini virtual aja ya, kita virtual. Tapi karena sebetulnya kan kemarin juga kami ngadain, memang rada bandel sih lansia itu. Kemarin waktu pandemi kita ngadain kegiatan sampai dibubarin sama Satpol PP. Dan ya itulah, karena memang di rumah juga jenuh ya. Ya kita sembunyi-sembunyi aja latihan-latihan. Tapi kalau saya pribadi juga, saya jangan sampai, karena sekarang kan pandemi ini sangat corona itu sangat kejam ya. Jadi memang saya tetap di rumah, tapi teman-teman kalau yang mau silakan, asal jaga prokes, tetap pegang prokes dan berjemur. Kalau misalkan memang masih ini, tapi ya kami tetap waspada dan tetap semangat. Jadi mungkin Bunda bisa memberikan gambaran secara garis besar aja apa yang ingin Bunda dan KLPI capai mengenai lansia ini. Harapan saya itu mungkin harus lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Kalau sekarang udah jelas memang kondisi seperti ini, saya juga tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi mungkin untuk ke depan, mungkin lansia Indonesia akan lebih sehat lagi, lebih aktif lagi,
lebih produktif lagi dan lebih bugar lagi. Itu yang saya harapkan, dan tetap mandiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Oke, mungkin ini yang terakhir. Adakah pesan Bunda Nenden pada masyarakat atau permintaan dukungan atau pokoknya saran dan pesan-pesan Bunda kepada masyarakat terkait dengan KLP ini, Bunda? Silahkan, Bunda. Ya. Pesan-pesan saya barangkali salah satunya adalah bagi keluarga, terutama keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang mudah-mudahan tolong support para lansia. Jangan dilarang bergerak. Karena bergerak itu adalah misalkan biasanya kan nggak boleh nyapu, nggak boleh ini, itu jangan. Karena itu ada kreasi mereka. Supaya mereka juga tetap ingat, tetap bisa bergerak dengan adanya kegiatan-kegiatan itu menambah mereka sehat ya. Dan menghindari pikun. Jadi juga sama terutama para pemerintah setempat, tolong bantu lansia, karena bapak dan ibu juga akan jadi lansia. Jadi lansia itu sebetulnya kesepian, karena di rumah sudah tidak ada diajak ngobrol, anak-anak sudah pada keluar rumah, ngobrol pun sudah tidak nyambung. Itulah makanya kami bikin wadah, tolong support dari anak-anaknya. Terima kasih Bunda. Sama-sama ya, semoga Mbak Ita juga nanti jadi lansia yang tangguh ya, amin, jadi teladan ya, itu ya, itu yang saya harapkan, yang muda-muda itu jadi teladan untuk yang mudanya lagi. Demikianlah ngobrol bersama Bunda Nenden. Luar biasa sekali semangat Bunda Nenden untuk memberikan dukungan kepada lansia maupun pralansia melalui organisasinya yaitu KLPI, dan beliau juga menyarankan agar yang muda-muda pun tetap mendukung orang tuanya, baik yang pralansia maupun lansia, untuk tetap beraktivitas meskipun dalam masa pandemi ini. Dan diharapkan juga pemerintah memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan lansia ini agar lansia tetap semangat, semakin aktif, semakin mandiri, semakin bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.